Halo semua, welcome back to Miracle Mindset Podcast bersama saya Ricardo. Sebuah gudang ilmu edukasi untuk berbagai tantangan yang kamu hadapi. Kali ini kita kedatangan nih Sri Kandi nih yang akan menghujani kita pakai ilmu. Boleh perkenalan diri, kakak cantik? Halo, jadi nama saya Grace Gunawan. Saya apa nih? Backgroundnya apa nih, gimana nih? And womanpreneur. Womanpreneur ya? Background womanpreneur, saya bisnisnya di bidang F&B. F&B, gitu. oke. Selain itu masih banyak lagi pastinya ya? Masih, tapi F&B aja lah ya yang dibahas ya. Kalau bahas semuanya nggak kelar nanti ya? Ntar durasinya nggak cukup, durasi. Durasinya cukup, oke. Oke, selamat datang di episode Sri Kandi Masa Kini bersama Grace Gunawan. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Grace nih. Betul. Sebagai seorang wanita dengan background kayak kakak ya, maksudnya, kak dari Timor Leste betul? Mamaku Timor Leste, papaku, kena nih. Mamaku Timor Leste, papaku Indonesia. Tinggalnya tapi di Semarang. Mas bolak-balik sih. Oke, motivasinya apa sih? Kok mau jadi womanpreneur gitu? Kenapa nggak manja-manja aja cari suami terus manja-manja? Iya, pengennya juga gitu, tapi nggak dapet suami sampai sekarang. Oh iya. Jadi dia mau apply bisa kirim CV ke? Boleh ke Kakak Ricardo dulu. Jadi kalau motivasinya apa ya? Dulu tuh sebenarnya cuman disuruh sama papa itu untuk belajar gitu. Awalnya disuruh belajar, mau nggak belajar bikin coffee shop aja kecil gitu. Dulu awalnya di tahun 2009, Kak. Waktu itu aku belum lulus kuliah bahkan. Masih kayak nunggu skripsian, revisian gitu. Terus buka jadi jadi ketagihan gitu. Maksudnya nah setelah itu kan aku juga ada magang. Kerja ikut orang kan, magang. Terus sama punya coffee shop. Oh, kayaknya aku kalau kerja ikut orang agak sulit nih gitu. Iya. Jadi dikit maksudnya dapatnya. Apa ya, kayak sulit lah. Jadi aku kayak lebih suka kerja sendiri lah, walaupun berkarya gitu. Walaupun kerja sendiri itu tidak segampang yang dibayangkan ya ternyata. Gitu. Iya sih, I can relate. Ya betul. Ya, gitu. Kuliahnya apa sih Kak Grace? Komunikasi. Komunikasi ya? Betul. Pantas ya komunikasinya bagus ya? Lumayan aja. Nah, zaman sekarang nih seperti yang kita tahu kan bisnis kan kayak roller coaster ya? Betul. Nah, ada nggak sih tips and trik gimana cara menghadapi tekanan itu? Jadi kayak pernah nggak Kak Grace tuh mikir untuk, aduh, aku capek nih kerja sendiri, mending ikut orang aja. Pernah nggak mikir gitu? Puji Tuhan nggak pernah. Nggak pernah. Puji Tuhan nggak pernah. Karena kerja kan aku udah punya beberapa outlet nih Kak. Nah kerja ini juga aku anggap sebagai CSR-ku untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak juga gitu. Okay. Itu juga sebetulnya yang membuat aku dan timku bertahan untuk walaupun kemarin kita sempat kena pandemi apa segala macam tuh tetap bertahan gitu karena ya orang-orang yang bergantung sama kita itu kan juga banyak ya Kak. Mulia sekali. Di samping kita mencari cuan kan harus ada yin dan yang, bukan begitu ya Kakak? Hidup harus balance ya. Betul gitu. Itu sih. Tapi kalau tips and triknya ya tetap ini menurut aku tetap harus berprinsip kalau kita tuh bisa gitu loh. Bisa. Terus namanya kita pebisnis kan pasti ide dan akalnya tuh kan banyak ya Kak. Misalnya satu nyoba ini nggak berhasil, cara ini kita pasti harus berpikir cara yang betul gitu. Gitu sih. Oke, nah kebetulan meskipun kita cuma bahas F&B nih, ya kan Kak Grace masih punya ribuan bisnis lainnya kan? Ratusan aja. Nggak ada yang nggak bercanda loh. Nah sebenarnya passion bisnis yang paling Kak Grace passion tuh di dunia apa tuh? Aku lebih suka aku punya IO juga, sama di F&B sih Kak. F&B tetap ya? F&B sih tetap sih. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kalau ini kita ngomong ke hidup boleh ya? Boleh dong. Cuannya nanti kita lanjut lagi. Boleh. Motivasi terbesar Kak Grace dalam hidup? Motivasi terbesar dalam hidup. Apa ya Kak? Mungkin kalau ditanyanya sekarang sudah lebih wise, sudah lebih kayak bisa menjadi berkat buat banyak orang itu
jadi motivasi sekarang sih gitu. Tapi ini pasti jawaban ini akan berbeda ketika mungkin kakak nanyain aku di 10 tahun aku 10 tahun ke depan 10 gitu tahun ya. ke belakang bahkan. Ke belakang? dong. Pasti aku duit Iya. gitu. Awal mau kerja berarti motivasinya pure duit ya? Pure cari uang. Ya cari uang. Pure cari uang gitu. Pure sih kalau itu. Oke. Nggak bisa ini ya, kita nggak bisa denial lah pure cari uang sih. Iya sih, semua butuh uang soalnya sih. Betul. Nah, sebagai wanita yang berkarya nih dan ingin Iya. punya manfaat. Nah, ketika titik mana Kak Grace itu menemukan bahwa oh, aku nggak cuma mau cari cuan nih, aku juga mau punya manfaat nih buat orang-orang. Nah, di titik mana? Apa ada nggak sih kejadian yang mengubah mindset Kak Grace itu? Di titik beberapa bisnisku tuh sudah berhasil gitu. Maksudnya kan kalau kita bisnis itu kan perkuat pusat, perluas jaringan. Pusat perluas jaringan. Ya, Dengerin. gitu kan. Perkuat pusat, perluas jaringan. Nah, ketika ada satu bisnisku yang sudah sustain dan aku anggap ini sudah bisa menghidupi aku gitu dengan baik dan di situ aku ngerasa kayak apalagi ya, maksudnya yang mau aku achieve gitu. Kalau bukan kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain Orang lain juga gitu ya. gitu. Karena prinsip utama kita berbisnis cari cuan tuh udah nih aku udah puji Tuhan lah, Tuhan sudah kasih gitu. Itu sih. Oke, jadi mungkin selain wealth, kita harus motivasinya juga ada legacy ya? Betul. Yang ditinggalkan oleh Kak Grace ya? Betul. Oke. Betul. Oke. Nah, dengan adanya banyak perubahan nih belakangan ini, Ya. dari kebijakan, dari gejolak politik, dan segala macam. Nah, cara bertahannya tuh gimana Kak Grace? Kan F&B nggak gampang ya, begitupun juga berbagai bisnis lainnya. Apakah sebuah bisnis tuh harus idealis pada satu visi misi atau bisa lebih fleksibel, bisa adaptif gitu atau? Lebih fleksibel. Aku fleksibel banget sama bisnisku, sangat-sangat fleksibel gitu. Dan bahkan aku selalu menanamkan dalam diriku tuh kalau misalnya aku punya bisnis baru gitu dan itu 6 bulan itu nggak bisa achieve, itu berarti ada yang harus aku ganti gitu. Nggak melulu harus kalau misalnya aku mau dia makanannya Cina tapi 6 bulan dia nggak achieve, aku harus di makanan Cina terus nggak gitu. Oke. Gitu. Tetap harus ngikutin dengan pasar itu Maunya apa? maunya gitu ya? apa, betul sih gitu. Oke. Apalagi pasar Semarang itu tricky ya. Katanya kalau kita bisa hidup di Semarang, pasar Semarang, kita tuh bisa hidup di pasar mana saja. Betul gitu nggak sih Kak? Betul. Sebagai pengusaha juga nih. Jadi kalau yang mau mulai usaha ya boleh datang ke Semarang ya. Betul. Coba di sini belajar dulu, nanti kita bisa survive dimanapun ya. Betul. Sulit soalnya Kak. Iya, oke. Benar. Nah, tadi kan Kak Grace ngomong ada 10 tahun ke belakang ya. Nah, kalau misal 10 tahun ke depan nih, Kak Grace lihat diri Kak Grace jadi kayak gimana sih? Mudah-mudahan sudah jadi ibu rumah tangga yang baik. Oh, justru mau jadi 10 ibu rumah tahun tangga yang baik. ke ini ya. Ke depan. Ibu rumah tangga yang baik, wanita karir yang lebih sukses lagi. Tetap berkarya ya? Oh tetap. Bukan cuman karena saya nggak bisa masak ya Kak. Jadi kayaknya saya lebih memilih F&B tapi nggak bisa masak ya? bisa. Oke. Itu ini juga Kak. Awalnya tuh kenapa pengen F&B tuh simple aja. Karena aku nggak bisa masak. Jadi aku pengen kalau makan tuh nggak ribet gitu. Jadi aku pengen buka restoran gitu. Awalnya Jadi simple ya. Kalau makan ke resto sendiri aja gitu ya. Oke. Nah, ya mudah-mudahan 10 tahun ke depan aku itu tadi bisa jadi ibu rumah tangga mudah-mudahan gitu. Tuhan kasih jalan jodohnya ada ya kan. Amin. Ya. Terus jadi wanita karir yang lebih mandiri lagi, terus lebih jadi woman planner yang punya manfaat Yang buat manfaat lagi. banyak orang. Gitu sih. Oke. Nah, selain jodoh Kak Grace, ada nggak sih? Boleh tahu nggak sih impian Kak Grace yang belum tercapai apa nih? Impian yang belum tercapai, apa ya impian yang belum tercapai ya? Kalau ditanya soal ngejar materi dan segala macam mah kita pasti akan selalu kurang ya Kak, gitu. Karena kalau misal ditanya sekarang mungkin aku financial freedom juga belum. Mungkin itu kali yang aku pengen di 10 tahun ke depan aku sudah bisa financial freedom. Oke. Gitu. Udah nggak punya KPR, udah nggak punya cicilan kartu kredit. Oh iya, Ya, oke. itu sih. Iya, oke. Jadi intinya bisa bebas dari segala hutang dan segala macam gitu. Terus lah ya. kalau mau apa udah tinggal nggak usah mikir tabungannya cukup nggak ya gitu. Jadi kita semua juga mau sih kayak Gitu kan? ya. Saya juga 10 tahun ke depan juga kayak gitu deh. Bener kan? impiannya. Bener kan? Betul. Nah pengen gitu sih Kak. Mimpi boleh ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, last but not least ya. Kalau misal Kak Grace bisa didengar sama semua orang nih atau semua wanita lah ya berarti. Ada pesan nggak yang mau disampaikan?
Pesannya kita tuh sebagai wanita harus mandiri secara finansial. Harus banget, harus punya kemandirian secara finansial. Entah misalnya kita sebagai pegawai pun kan kita punya income sendiri, atau misalnya punya usaha kecil-kecilan, apalagi sekarang kayak semua platform e-commerce tuh banyak ya, kita bisa melakukan wira swasta sendiri di rumah. Tapi menurut aku itu wanita harus punya penghasilan sendiri, melihat banyaknya kejadian-kejadian rumah tangga yang tidak sesuai dengan yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh gitu, kayaknya kok ya baiknya gitu sih, harus punya kemandirian dalam finansial. Disclaimer, nggak semua cowok tuh aneh-aneh ya guys. Enggak, bener, enggak. Mohon maaf, enggak sama sekali gitu. Dan harus berani gitu Kak, maksudnya harus berani berusaha gitu. Jangan takut untuk misalnya mau wira swasta, ya jangan takut gagal kan. Kita jatuh 7 bangun 8 kali kan. Jatuh 7 kali bangun 8 kali. Jangan pernah menyerah intinya. Jangan pernah menyerah, betul sih. Oke. Jadi value dari seorang wanita tuh juga harus bisa menjadi pondasi untuk dirinya sendiri kali ya. Betul, at least buat dirinya sendiri. Kalau bisa buat keluarganya, ya lebih baik gitu sih. Setuju nggak? Sangat inspiratif, setuju banget sih, setuju banget. Ya? Tapi aku takutnya nanti kehilangan manfaat gitu loh laki-laki ini. Nah, kalau misalnya wanita udah bisa berkarya sendiri, udah bisa provide untuk diri sendiri, kita takut jadi kita yang nggak laku malah. Gue nggak butuh lu. Kak, tetap butuh loh, perempuan itu tetap butuh kok. Perempuan itu kalau dia tetap harus dikasihi, disayangi, tetap butuh gitu. Oke, semoga cepat menemukan yang mengasihi. Amin. Terima kasih. Oke Kak Grace, thank you banget ya buat Makasih, waktunya Kak. hari ini ya. Thank you. Thank you banget untuk inspirasinya. Semoga semua bisnisnya dan juga kehidupannya diberkati. Amin. Dan juga diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Punya manfaat buat banyak orang. Amin. Oke, thank you. Dan mungkin sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu jadikanlah misi kamu tiap hari untuk membuat hari orang lain sedikit lebih baik. Make kindness your mission, be a miracle. Thank you. Bye-bye.